Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak kelas 8, hari ini di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Sebelum Ibu menyampaikan materi kali ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu menelaah pola penyajian dan juga kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan juga poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan baik tentunya. Nah, kita mulai dari pola penyajian teks iklan ya. Kita bahas satu-satu dari teks iklan terlebih dahulu. Ada 5. Yang pertama yaitu kalimat pembuka yang menarik. Jadi di teks iklan itu biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang menarik. Ini ada contohnya yaitu buku UN terbaik, tentu Erlangga. Nah, itu juga salah satu kalimat pembuka yang menarik. Jadi ketika kita sebagai konsumen membutuhkan buku untuk persiapan ujian nasional, ketika membaca iklan ini, kita langsung tertarik seperti itu untuk melihat iklan apa sih yang disajikan gitu ya. Atau bisa juga kalimat dibutuhkan segera. Ini biasanya ada di iklan permintaan ya, iklan permintaan lowongan pekerjaan. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan pekerjaan, ketika melihat kalimat pembuka ini tentunya akan langsung menarik perhatian si pembaca akan iklan tersebut, bahwa ini adalah iklan yang memang dibutuhkan ya untuk mencari pekerjaan, seperti itu. Kemudian pola penyajian yang kedua yaitu judul menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ya betul, jadi judul ini harus sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan di dalam iklan tersebut. Contohnya, buku fokus UN SMP Erlangga 2019. Nah, jadi ini sesuai. Kalau misalnya judulnya buku fokus UN, berarti yang dijual, yang diiklankan adalah buku untuk persiapan ujian nasional SMP yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2019, seperti itu. Untuk ujian nasional 2019 maksudnya gitu ya. Pola penyajian yang ketiga yaitu berisi keunggulan produk atau jasa. Ini jelas. Di iklan harus ada kalimat yang menyatakan keunggulan produk atau jasa supaya konsumen lebih tertarik lagi untuk membeli atau memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, buku ini dilengkapi 5 paket soal tipe ujian nasional. Nah, ini bisa menjadi salah satu keunggulan buku yang dijual atau yang diiklankan ya. Yaitu buku ini dilengkapi oleh 5 paket soal tipe ujian nasional. Yang mungkin buku-buku lain tidak menyediakan tipe sebanyak ini, seperti itu. Ini jadi salah satu keunggulan buku yang dijual. Kemudian pola yang keempat yaitu ajakan untuk memiliki produk atau jasa. Jangan lupa karena iklan ini pasti ada kalimat persuasinya yang mengajak gitu ya. Contohnya adalah ayo tunggu apa lagi, segera miliki buku ini. Nah, ini adalah kalimat ajakan untuk memiliki produk atau jasa yang diiklankan. Pola penyajian teks iklan yang terakhir yaitu informasi pemasang iklan. Jadi harus dikasih informasi siapa yang memasang iklan tersebut. Bisa nama toko ataupun pihak yang menjual produk jasa tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang tertarik untuk memilih atau memakai produk atau jasa yang diiklankan, bisa langsung menghubungi toko ataupun pihak yang mengiklankan barang tersebut. Kita lanjut ke pola penyajian teks slogan. Teks slogan selalu disajikan dengan satu kalimat ringkas. Namun, anak-anak sekalian ya, ada juga teks slogan yang disajikan dengan satu kata. Jadi biasanya slogan ini memang didominasi dengan kalimat atau kata atau kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan tentunya mudah diingat, seperti itu. Yang ketiga yaitu pola penyajian teks poster. Teks poster disajikan dengan lebih bebas, jadi tidak ada aturan khusus untuk membuat sebuah poster. Ada poster yang hanya berisi teks dengan ukuran huruf yang besar-besar. Ada juga poster yang menggabungkan gambar atau foto dengan sebuah teks. Jadi tidak ada aturan khusus untuk membuat suatu poster. Bebas, mau hanya teksnya saja atau mau dipadukan dengan gambar dan foto. Tapi sebagian besar poster yang kita lihat biasanya berupa gabungan gambar atau foto dengan teks. Tujuannya apa? Supaya poster ini lebih menarik dan lebih untuk memikat perhatian para penikmatnya, seperti itu. Kita lanjut, ada kebahasaan teks iklan.
iklan, slogan, dan juga poster. Nah, anak-anak sekalian, secara umum teks iklan, slogan, dan poster ini menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat berikut. Jadi ada beberapa ciri yang membuat kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster ini sama gitu ya. Yang pertama adalah pendek dan juga singkat gitu ya. Jadi di dalam teks iklan, slogan, dan poster ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang pendek dan juga singkat. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya lebih jelas informasi yang disampaikan seperti itu dan tidak makan waktu untuk membaca, terutama poster ya. Kalau misalnya posternya dipajang di pinggir jalan seperti yang di pertemuan lalu sudah Ibu sampaikan. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu menarik perhatian. Nah, iklan, slogan, poster ini tentunya harus menarik perhatian. Tujuannya apa? Karena kan memang iklan, slogan, poster itu dibuat untuk memberikan informasi. Bagaimana informasi itu bisa sampai kalau misalnya teks yang dibuat tidak menarik perhatian para pembacanya. Jadi harus dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian sehingga informasi yang disampaikan dapat diambil oleh para pembaca seperti itu. Yang keempat ada mudah diingat. Nah, ketika menggunakan kalimat yang pendek dan singkat di awal, secara otomatis iklan, slogan, poster yang dibuat juga akan mudah diingat oleh para pembaca ataupun para konsumen seperti itu. Dan yang terakhir tentunya menggunakan kalimat persuasif atau mengajak para pembacanya untuk misalnya kalau misalnya iklan berarti mengajak untuk memilih atau menggunakan produk atau jasa yang dijual. Kalau slogan berarti ketika menggunakan kalimat persuasi melakukan apa yang disampaikan pada slogan tersebut. Kemudian kalau poster itu biasanya imbauan untuk menuruti apa yang ada di dalam imbauan tersebut ketika ada kalimat persuasi atau ajakan di dalamnya seperti itu. Nah, ternyata ada perbedaan nih antara teks iklan, slogan, dan juga poster dari segi bahasanya. Kita mulai dari slogan terlebih dahulu, mohon maaf. Kalau slogan, bahasa slogan lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat. Bahasa slogan berisi tujuan dan ideologi ataupun sebuah arahan. Ini slogan ya, biasanya hanya menggunakan kata-kata atau kalimat saja, jadi tidak ada gambar. Kalau poster, bahasa poster ini lebih kepada perpaduan gambar atau foto dengan sebuah teks. Dan poster ini berisi imbauan, ajakan, upaya edukasi atau pendidikan, dan penyaluran aspirasi tertentu. Ini poster, jadi bedanya kalau slogan hanya kata-kata singkat saja, berupa kata atau kalimat singkat. Kalau poster ini perpaduan antara gambar atau foto dan juga sebuah teks seperti itu. Beda lagi dengan iklan. Kalau bahasa iklan ini lebih bersifat komersial. Apa sih komersial? Komersial itu ditujukan untuk perdagangan seperti itu. Iklan biasanya menggunakan majas untuk lebih menarik perhatian dan minat konsumennya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang majas yang ada di dalam iklan untuk menarik minat dan juga perhatian konsumen. Majas yang ada di dalam iklan, yang pertama majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang pernyataan yang sengaja dibuat untuk melebih-lebihkan fakta. Misalnya, kalian pernah lihat kan iklan untuk sabun mencuci baju dengan kekuatan 10 tangan modal langsung hilang. Nah, itu kan berlebihan ya. Majas ini biasa digunakan untuk menarik perhatian para konsumen untuk menggunakan produk ataupun jasa yang diiklankan seperti itu. Ini sah-sah saja, boleh gitu ya. Yang kedua adalah majas personifikasi. Ini menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Ya, jadi personifikasi itu adalah benda mati seolah hidup. Yang ketiga ada majas metafora, pemakaian kata yang bukan makna sebenarnya atau biasa kita kenal dengan kiasan. Bisa juga mungkin kalian pernah dengar kata si jago merah. Nah, apa arti si jago merah? Itu kan artinya api. Tapi penulis lebih memilih untuk menggunakan kata si jago merah. Itu adalah majas metafora, bukan makna sebenarnya. Mau bilang api, tapi menggunakan kata si jago merah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada majas repetisi. Majas repetisi ini adalah pengulangan kata atau frasa yang berulang-ulang ya berkali-kali dengan kata yang sama untuk tujuannya itu membuat tulisan lebih jelas dan lebih mudah diingat. Jadi pengulangan kata yang berkali-kali itu nantinya akan lebih mudah melekat pada ingatan si konsumen.
ini sangat bagus untuk iklan ya biasanya. Jadi kalau kita simpulkan lagi, tadi majas hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan, fakta seperti itu. Kalau misalnya majas personifikasi itu benda mati seolah hidup. Kalau majas metafora ini bukan menggunakan makna yang bukan sebenarnya atau menggunakan bahasa kiasan. Kalau misalnya majas repetisi ini pengulangan kata secara berkali-kali yang tujuannya untuk supaya tulisannya ini lebih mudah diingat, terutama untuk teks iklan supaya iklan tersebut melekat di ingatan konsumen seperti itu, agar konsumen selalu menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Oke, materi kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini mudah untuk dipahami, dan jangan lupa ya dicatat materi yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh langsung diajukan. Kemudian setelah ini kita akan melakukan latihan untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian tentang pola penyajian dan juga kebahasaan, teks iklan, slogan dan juga poster. Kalau begitu Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.